selamat datang di podcast Kura-Kura. Dengan topik kita hari ini, peluang dan tantangan bagi Indonesia di era ketidakpastian ekonomi global. Di sini, kita akan menyelami berbagai hal menarik loh di sepanjang videonya. Jadi, pastikan untuk menonton video sampai habis ya. Baik teman-teman, di sini saya sudah mengundang dua narasumber kita dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya di program studi Ekonomi Pembangunan. Baik, mereka di sini nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya terbesit di benak kita. Nah, selamat datang kepada kakak-kakak narasumber. Gimana nih kabarnya hari ini, Kak Indah? Alhamdulillah ya, hari ini kabarnya sangat fit, sangat baik gitu. Cuacanya juga mendukung ya, hari ini cerah, nggak ada hujan-hujan seperti kemarin ya. Kita Medan ini lagi dilanda banjir gitu ya Mbak Mufta. Iya nih Kak, memang benar banget nih cuaca kita belakangan ini di Medan sangat buruk dan tidak stabil. Jadi, untuk teman-teman di rumah tetap jaga kesehatannya ya, karena rentan banget untuk terkena flu pada cuaca yang tidak stabil saat ini. Kemudian kita beralih kepada Kak Nazwa, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Oh, tentunya sangat sehat ya untuk kita semua. Terus dilihat juga ini awannya lagi agak mendung ya walaupun cerah gitu. Semoga aja hari ini kita nggak hujan ya, nggak dilanda banjir lagi. Oke, baik. Begitulah kabar kakak-kakak narasumber kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke acara intinya, ada baiknya kita perkenalan dulu nih kepada kakak narasumber kita ini. Gimana nih Kak Indah? Perkenalkan dulu dong supaya kita bisa saling kenal kali ya. Pada Kak Indah. Oke teman-teman semua, kenalin aku Nur Indah Fitriani Sinaga. Aku dari Universitas Sumatera Utara, program studi Ekonomi Pembangunan. Pada Kak Nazwa. Oke, halo semuanya. Aku Nazwa Salsabila dari Universitas Sumatera Utara, tentunya dari program studi Ekonomi Pembangunan. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak narasumber yang sudah memperkenalkan dirinya. Nah, sebelum masuk ke materi inti, saya ingin menyinggung sedikit nih Kak, mengenai kondisi negara kita saat ini. Nah, seiring dengan berbagai dinamika yang terjadi, bagaimana pandangan kakak-kakak tentang keadaan Indonesia saat ini? Terutama dalam aspek ekonomi. Apa yang kakak-kakak anggap menjadi masalah dan tantangan terbesar yang dihadapi negara kita saat ini? Dan bagaimana sih seharusnya kita merespon kendala-kendala itu Kak? Kepada Kakak Indah mungkin bisa dijawab pertama kali. Wah, pertanyaan yang sangat menarik nih ya Mbak Miftah. Sangat penting nih untuk kita bahas bagaimana kelanjutan kerjasama ASEAN sampai saat ini. Seperti yang kita ketahui, keadaan ekonomi Indonesia saat ini itu masih berada pada pertumbuhan yang positif pasca pandemi. Namun, Indonesia ini menghadapi beberapa tantangan yang cukup besar juga nih Mbak Miftah. Seperti adanya ketimpangan ekonomi antara daerah maju dan daerah tertinggal, terutama di Indonesia bagian timur nih. Kemudian ada juga ketergantungan pada komoditas alam, seperti batu bara dan kelapa sawit yang membuat Indonesia itu rentan terhadap fluktuasi harga global. Dan ini akan berdampak pada keberlanjutan kesejahteraan kita. Nah, selain itu, transformasi digital dan kurangnya keterampilan tenaga kerja menjadi penghalang kita untuk bersaing di era industri 4.0 ini. Nah, menurut aku nih, untuk merespon tantangan ini, Indonesia tuh perlu fokus pada pemerataan pembangunan melalui infrastruktur di daerah yang tertinggal tadi. Kemudian diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif. Dan investasi dalam riset dan teknologi itu juga diperlukan. Tidak hanya itu, peningkatan pendidikan dan keterampilan digital juga menjadi kunci untuk menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi pasar global. Dengan langkah-langkah yang aku bilang tadi itu, Indonesia itu jadi memiliki peluang untuk tumbuh menjadi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Itu aja sih dari aku. Menarik sekali ya jawaban dari Kak Indah. Terima kasih Kak Indah atas jawabannya. Terima kasih juga. Baik, selanjutnya kita beri kesempatan kepada narasumber kita yang kedua, yaitu kepada Kak Nazwa. Dipersilakan. Ya, terima kasih ya Mbak Miftah atas kesempatannya mendengar dari jawabannya Mbak Indah ini. Saya cukup setuju dengan jawabannya, karena melihat keadaan ekonomi Indonesia ini diberitakan oleh pemerintah bahwa Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan gitu dari perekonomiannya.
perputaran ekonomi di Indonesia ini pastinya didukung oleh pihak-pihak luar juga gitu kan, dengan kerjasama luar negeri gitu. Salah satunya dengan kita kerjasama dengan ASEAN gitu. Namun, peningkatan dari pertumbuhan ekonomi ini tidak bisa dirasakan oleh berbagai daerah di Indonesia. Jadi tidak merata gitu kan, Kak. Udah gitu, karena gak usah jauh-jauh ke daerah lain, karena di lingkungan saya sendiri masih banyak warga-warga masyarakat yang merasakan mereka tidak puas dengan yang diberitakan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Katanya pertumbuhan ekonomi naik, tapi kenapa gaji saya segini-segini aja gitu, kayak terus udah pertumbuhan naik tapi harga-harga ikut naik, kan jadinya tidak seimbang lah antara pertumbuhan naik tapi harga-harga pokok di pasaran itu masih ikut naik juga gitu. Jadi mereka merasa tidak puas dengan apa yang diberitakan oleh pemerintah gitu. Nah, menurut saya salah satu yang bisa diupayakan oleh Indonesia sendiri adalah dengan ikut bekerja sama, ikut berperan aktif dalam kerjasama internasional, salah satunya dengan ASEAN gitu kan. Karena kita nggak perlu jauh-jauh ke kerjasama Amerika, Eropa, dan lain-lain, cukup di kawasan sekitar lah melaksanakan kerjasama internasional gitu. Dengan kita memperkenalkan lah produk kita ke kawasan sendiri lah, kawasan Asia Tenggara, itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri gitu aja sih. Terima kasih kepada Kak Nazwa atas jawabannya. Sangat daging ya guys ya, sangat berinisiatif kali kepada kita. Baik kakak-kakak narasumber, ada nih pertanyaan kedua dari teman-teman kita nih Kak. Ini cukup keren nih pertanyaannya nih Kak. Oke, saya bacain ya Kak ya. Sekarang ini, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang semakin intens seperti perdagangan internasional, volatilitas harga energi, serta dampak krisis finansial dan perubahan iklim, gimana sih Kak Indonesia dapat memanfaatkan kerjasama dalam ASEAN untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, sementara pada saat ini juga Indonesia itu lagi menghadapi tantangan-tantangan yang munculnya akibat perbedaan kepentingan antar negara anggota ASEAN dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Dan apa saja sih Kak langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil untuk mengoptimalkan peluang-peluang yang ada di pasar regional ASEAN untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang akan terjadi di masa depan. Oke, kita beri dulu nih kesempatan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu kepada Kak Indah, untuk menjawab pertanyaan kedua ini. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi, kita beri kesempatan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu kepada Kak Indah. Kak Indah, dipersilakan. Jadi teman-teman semua, Indonesia itu dapat memanfaatkan kerjasamanya dalam ASEAN untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan memperdalam integrasi ekonomi melalui ASEAN Economic Community yang memfasilitasi perdagangan bebas, investasi, dan penguatan konektivitas antar negara. Meskipun ada perbedaan kepentingan, Indonesia ini bisa berperan sebagai mediator untuk mendorong konsensus yang menguntungkan seluruh pihak. Nah, jadi apa tuh langkah-langkah yang dapat kita ambil? Nah, langkah-langkah yang dapat kita ambil itu seperti memperkuat konektivitas regional untuk mempermudah arus barang dan jasa. Kemudian mendorong sektor digital dan ekonomi hijau. Lalu mengoptimalkan regional comprehensive economy partnership untuk membuka akses pasar yang lebih luas. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan bersama. Yang langkah-langkah yang aku bilang tadi, harapannya Indonesia dapat memanfaatkan peluang di pasar ASEAN itu untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Itu sih dari aku. Baik, jawaban dari Kak Indah tadi sudah hampir seluruhnya menjawab dari pertanyaan yang diberikan kepada kita tadi. Selanjutnya, kita akan beralih kepada narasumber yang kedua. Baik teman-teman, setelah kita mendengar jawaban dari Kak Indah tadi, narasumber pertama, selanjutnya kita beralih kepada Kak Nazwa, narasumber kita yang kedua. Baik Kak Nazwa, silahkan dijawab pertanyaan dari teman kita tadi. Oke, terima kasih ya Mbak Miftah atas kesempatannya untuk saya menjawab pertanyaan kedua ini. Jadi, yang saya tahu, ASEAN ini merupakan salah satu organisasi multilateral
regional di kawasan Asia Tenggara. Nah, salah satu manfaat kita bekerja sama memasuki organisasi ASEAN adalah untuk meningkatkan perdagangan internasional. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia dapat memanfaatkan sebaik mungkin dan secerdas mungkin dalam melakukan kerjasama di organisasi ASEAN. Organisasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan dalam perekonomian di Indonesia. Tak perlu jauh-jauh kita melihat kerjasama dengan bangsa-bangsa lainnya. Mulailah kerjasama dengan negara-negara di sekitar kita. Apabila produk-produk kita bisa berkembang dengan baik di negara-negara sekitar, kita bisa memperluas jangkauan pasar kita ke negara lain. Jangan sampai kita melakukan kerjasama di negara Eropa, tapi ternyata pasar kita bukan di negara Eropa gitu. Mulailah perlahan merangkak melalui pasar-pasar di kawasan sendiri gitu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, meskipun kerjasama ASEAN ini menawarkan potensi yang baik untuk ketahanan ekonomi Indonesia, ada beberapa tantangan nih yang perlu diperhatikan. Pertama, integrasi ekonomi dalam ASEAN tidak selalu sejalan dengan kepentingan nasional masing-masing negara karena perbedaan tingkat pembangunan ekonomi dan prioritas sektor-sektor yang berbeda. Nah, kedua, meskipun ASEAN Economic Community atau AEC mendorong perdagangan bebas, hambatan non-tarif seperti regulasi yang berbeda antar negara masih menghambat kelancaran arus barang dan jasa. Selain itu, meskipun sektor digital di ekonomi hijau ini berpotensi besar, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal infrastruktur digital dan adopsi teknologi di tingkat regional. Nah, pengoptimalan RCEP juga bergantung pada hubungan yang kompleks dengan negara besar seperti China dan Jepang yang dapat mempengaruhi kebijakan perdagangan Indonesia. Terakhir, meskipun meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pelatihan bersama adalah langkah yang baik, hasilnya memerlukan waktu panjang dan konsistensi. Sementara kebutuhan tenaga kerja terampil Indonesia itu sangat perlu secepat mungkin lah. Oleh karena itu, meskipun langkah-langkah yang disebutkan oleh Mbak Indah tadi menjanjikan Indonesia perlu memperhatikan tantangan dan keterbatasan dalam pelaksanaan langkah-langkah tersebut. Gitu aja sih, mungkin cukup jawaban dari saya. Semoga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari Kak Miftah ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Nazwa. Baik teman-teman, berakhir sudah tanya jawab kita. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita, yaitu kepada Kak Indah dan kepada Kak Nazwa. Yang diskusi hari ini sangat bernilai pada hari ini. Perspektif yang mereka sampaikan benar-benar memperkaya pemahaman kami pada topik kerjasama ASEAN dengan peluang dan tantangan bagi Indonesia di era ketidakpastian ekonomi global ini, yang memberikan gambaran yang lebih logistik dan mendalam. Semoga apa yang telah disampaikan bisa membuka cakrawala berpikir dan mendorong kita semua untuk mencari solusi yang bijak dan berimbang. Baik, kepada teman-teman semua, terima kasih udah menonton acara kami pada hari ini. Jangan lewatkan episode-episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nasional Volatility. Udah nggak usah. Itu mati bukan gitu. Cepet. Oh enggak, jargon kita enggak itu. Apa?